Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat pagi, siang, dan malam dimanapun dan kapanpun kalian menonton video pembelajaran ini. Nah, pada video kali ini merupakan tugas kelompok guna untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Perjuangan Pergerakan Kebangsaan Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Hendra Naldi SSM Hum beserta Bapak Uud Leonar MPD. Nah, personil pada kelompok ini yang pertama ada Aisyah Haryani, yang kedua ada Khairatun Nisa, yang ketiga saya sendiri Muhammad Fauzan, serta yang keempat ada Miftahul Jannah. Kali ini kita akan membahas mengenai pertumbuhan dan perkembangan pergerakan kebangsaan Indonesia yang bersifat sosial politik di tahap 1 pada tahun 1908 sampai 1927, yaitu Serikat Islam, Independence dan ISDV atau PKI. Bagaimana video kelanjutannya? Check it out. Saya Aisyah akan membahas tentang Serikat Islam. Yang pertama kita akan membahas tentang latar belakang Serikat Islam. Pada tanggal 27 Maret tahun 1909, berdirilah suatu organisasi yang bernama Serikat Dagang Islam yang didirikan di rumah Tirto Adi Surjo yang berada di Bogor dan diresmikan pada tanggal 5 April 1909. Pada saat itu terjadilah perbedaan pandangan dan tujuan antara Tirto Adi dan keluarga Bejanet, yang mana keluarga Bejanet tetap menghendaki bahwa organisasi Serikat Dagang Islam ini tetap menjadi organisasi perdagangan atau di bidang ekonomi, sedangkan Tirto Adi menghendaki bahwa Serikat Dagang Islam ini beralih kepada organisasi politik. Dan pada akhirnya keluarga Bejanet memutuskan untuk keluar dari Serikat Dagang Islam ini atau SD ini. Nah, pada saat itulah setelah keluarga Bejanet keluar, maka tujuan ataupun misi dari Serikat Dagang Islam ini berbau atau beralih kepada hal-hal yang berbau politik. Nah, pada saat itu, tanggal 9 November tahun 1911, Tirto Adi menganjurkan untuk dibentuknya Serikat Dagang Islam di Solo yang diketuai oleh Samanhudi. Nah, pada acara tersebutlah adanya perubahan nama Serikat Dagang Islam menjadi Serikat Islam. Dan pada saat itulah terjadinya perbedaan tujuan yang tadinya di bidang ekonomi menjadi lebih ke bidang politik. Selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan dari Serikat Dagang Islam ini atau Serikat Islam. Yang pertama yaitu memajukan di bidang perdagangan. Yang kedua, membantu atau memberikan pertolongan kepada orang-orang yang mengalami kesulitan dalam hal usaha atau dagang. Yang ketiga, membantu memberikan kebutuhan secara rohani dan jasmani kepada para penduduk pribumi atau kepada para penduduk asli. Yang keempat, memajukan di bidang pengajaran. Yang kelima, menghidupkan kembali kehidupan beragama. Yang keenam, meluruskan lagi pendapat-pendapat yang keliru terhadap ajaran agama Islam. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang arah dan perkembangan Serikat Islam. Organisasi Serikat Islam mengalami perkembangan yang pesat dan memiliki cabang di berbagai daerah. Untuk melindungi cabang-cabang tersebut, didirikanlah suatu badan pengawasan yang bernama Sentral Serikat Islam atau yang disingkat dengan CSI. CSI ini didirikan pada saat Kongres pertama Serikat Islam yang diadakan di Yogyakarta pada tahun 1914. Dan pada saat itu jugalah terpilihnya Cokro Aminoto sebagai ketua Serikat Islam. Sebelum adanya Kongres kedua Serikat Islam yang diadakan di Jakarta tahun 1917, muncullah suatu aliran sosialistis yang dipimpin oleh Samaun. Samaun itu sendiri merupakan ketua dari Serikat Islam bagian Semarang. Walaupun demikian, tetap hasil keputusan Kongres tersebut adalah Serikat Islam tetap bertujuan untuk melawan penjajah yang bersifat kapitalis.
Dan pada kongres itu juga diputuskan bahwa keikutsertaan Syarikat Islam dalam bidang atau Dewan Rakyat atau yang disebut dengan Volksraad. Nah, anggota dari Syarikat Islam yang terpilih yaitu Cokro Aminoto dan Abdul Muiz yang ikut dalam Dewan Rakyat atau Volksraad. Pada Kongres ketiga Syarikat Islam ini tahun 1918, pengaruh dari Syarikat Islam ini semakin meluas. Namun pengaruh dari Samaun tentang aliran sosialistisnya juga semakin meluas pada anggota dari Syarikat Islam ini. Pada kongres keempatnya tahun 1919, paham dari sosialis komunis udah masuk ke dalam tubuh sentral Syarikat Islam dan juga cabang-cabangnya. Nah, pada kongres yang kelimanya tahun 1921, Samaun melakukan suatu kritik terhadap kebijakan sentral Syarikat Islam, yang mana hal itu menimbulkan perpecahan. Nah, perbedaan atau perpecahan itu pun semakin terlihat jelas dan tidak dapat terelakkan. Pada saat adanya kongres luar biasa Syarikat Islam, Abdul Muiz sebagai wakil ketua dari Syarikat Islam tersebut membentuk suatu aturan disiplin partai yang menyatakan bahwa orang-orang yang memiliki paham komunis harus keluar dari Syarikat Islam. Sehingga Samaun dan Darsono sebagai pimpinan dari aliran sosialis komunis tersebut harus keluar dari organisasi Syarikat Islam. Dengan begitu, organisasi Syarikat Islam ini terpecah menjadi dua, yaitu Syarikat Islam Putih yang dipimpin oleh Cokro Aminoto dengan berasaskan kebangsaan agama, dan yang kedua adalah Syarikat Islam Merah yang dipimpin oleh Samaun yang berpusat di Semarang dengan berasaskan kepada sosialis komunis. 1923 di Madiun terjadilah kongres yang ketujuh. Pada kongres tersebut, sentral Syarikat Islam dirubah menjadi namanya Partai Syarikat Islam. 1911 sampai 1923, organisasi Syarikat Islam ini masih melakukan kerjasama dengan kolonial Belanda. Namun setelah tahun 1923, organisasi Syarikat Islam ini memutuskan untuk tidak lagi menjalin hubungan dengan kolonial Belanda, karena tujuannya organisasi tersebut ingin adanya kemerdekaan Indonesia yang berdasarkan kepada agama Islam. Tahun 1927, Partai Syarikat Islam ini diganti namanya menjadi Partai Syarikat Islam Indonesia. Indonesia tersebut dimaksudkan untuk membuktikan bahwa adanya rasa nasionalisme kebangsaan kepada bangsa Indonesia. Hal itu juga ditandai dengan pulangnya Dr. Sukiman dari Belanda. Namun setelah itu terjadi lagi perbedaan pendapat atau pandangan antara Cokro Aminoto dengan Dr. Sukiman, sehingga hal itu menyebabkan Partai Syarikat Islam Indonesia terpecah menjadi dua, yaitu Partai Syarikat Islam yang dipimpin oleh Cokro Aminoto dan Partai Syarikat Islam yang dipimpin oleh Dr. Sukiman, atau yang disebut dengan organisasinya organisasi PARI. Dengan adanya perpecahan tersebut membuat Partai Syarikat Islam Indonesia semakin melemah. Baiklah, perkenalkan, nama saya Kheratunisa. Nah, di sini saya akan menyambung materi kedua, yaitu mengenai pengaruh Syarikat Islam dalam mewujudkan kemerdekaan negara Indonesia. Nah, apa sih pengaruh Syarikat Islam untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia itu sendiri? Nah, di sini saya akan menyampaikan ada 4 pengaruh untuk mewujudkan kemerdekaan negara Indonesia. Yang pertama, peranan serikat, yaitu untuk menyatukan masyarakat Indonesia dalam mewujudkan kemerdekaan Indonesia itu sendiri. Nah, peranan yang kedua, yaitu Syarikat Islam pemberi semangat kepada bangsa Indonesia untuk melawan para penjajah, yang mana tujuan awalnya sendiri yaitu untuk mendapatkan hak-hak para pedagang batik di Jawa yang dari Cina, bangsa Cina. Nah, sedangkan pengaruh yang ketiga yaitu
Serikat Islam ini adalah sebagai pemersatu umat Islam dan untuk membangkitkan rasa semangat nasionalisme kembali bagi masyarakat Indo. Nah, sedangkan pengaruh yang keempat yaitu Serikat Islam ini adalah cikal bakal lahirnya politik-politik dan aliran berbagai aliran untuk menambah khazanah pencaturan politik sebelum kemerdekaan Indonesia itu sendiri. Nah, itulah beberapa pengaruh Serikat Islam yang sangat penting untuk mewujudkan kemerdekaan negara Indonesia. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi kedua yaitu mengenai Indische Partij. Nah, di sini yang melatar belakangi berdirinya Indische Partij ini yaitu berawal dari Does Dekker yang melihat keganjilan dalam masyarakat kolonial sendiri, yang khususnya ini diskriminasinya antara keturunan bangsa Belanda dengan orang Belanda campuran Indo. Nah, beliau berpendapat atau berpemikiran bahwa nasib para orang Indo ini tidaklah berada di tangan pemerintah atau di tangan kolonial Belanda sendiri, tetapi terletak pada kerjasama dari bangsa Indo sendiri. Nah, bahkan Does Dekker di sini juga memunculkan ide yang kemudian dikenal dengan nama Danudirja Setiabudi. Di sini ia mengatakan bahwa ia tidak mengenak supremasi kan Indo atas penduduk Bumi Putra. Malahan ia berkehendak ingin menghilangkan golongan Indo dengan cara bercampur dengan Bumi Putra. Nah, sedangkan Does Dekker sendiri adalah seorang Indo. Ia berusaha untuk memengaruhi Indische Bonds yang menurutnya yaitu segala keluh kesah untuk saat ini sudah tidak ada gunanya lagi. Nah, dan beliau juga berpendapat bahwa segala kerusakan ini adalah bersumber dari ketergantungannya masyarakat Indo kepada pemerintah kolonial, sehingga menyebabkan kaum Indo sendiri menderita dan dicampakkan. Nah, maka dari itulah dipertegasnya untuk dimunculkannya organisasi Indo sendiri yang dimulai dari sidang Indische Bonds yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 12 Desember 1911. Dengan pokok pidatonya di sini yaitu gabungan antara kulit putih dengan kulit sawo matang. Dan ia berkata bahwa jumlah kaum Indo di sini sangat sedikit, sehingga jika ia tidak bertindak langsung, maka dia tidak akan memperoleh keuntungan, karena syarat untuk memperoleh kemenangan dalam pertentangan ini yaitu ia harus menggabungkan dirinya dengan bangsa Indonesia agar kedudukan organisasinya semakin bertambah kuat. Namun pendapat Does Dekker ini disambut atau ditolak oleh Zandberg, yang mana di sini Zandberg sendiri berpendapat bahwa kaum Indo di sini akan hidup sangat berbahagia asalkan pemerintah dan orang-orang Eropa lapisan atas suka menolong kepada kaum atau bangsa Indonesia yang berada di bawah gitu. Nah, itulah perbedaan pendapat dari Zandberg dan Does Dekker, yang mana Zandberg sendiri ingin mempertahankan penjajahan itu sendiri, sedangkan Does Dekker yaitu ingin menghapuskan penjajahan. Nah, selanjutnya kita masuk kepada persiapan pendirian Indische Partij yang dimulai dari tanggal 15 September sampai 3 Oktober 1912, yang mana Does Dekker mengadakan perjalanan propaganda yang dimulainya dari Pulau Jawa, selanjutnya juga di Surabaya, dan Does Dekker ini juga mendapatkan dukungan dari Dr. Cipto Mangunkusumo. Sedangkan di Bandung ia juga mendapatkan sokongan dari R.M. Suwardi Sujatdiningrat dan juga Abdul Muiz, yang pada saat itu ia juga sudah menjadi pemimpin dari Serikat Islam dari cabang Bandung.
Nah, selanjutnya dia juga melakukan perjalanan ke Yogyakarta, dan juga di sana dia juga disambut baik oleh pengurus dari Budi Utomo yang berada di daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, serta Jawa Timur. Nah, mereka bertiga adalah merupakan tiga serangkai yang sangat ditakuti oleh bangsa Belanda. Mereka ialah tokoh-tokoh Indische-Partij yang didirikan di Bandung pada tanggal 25 Desember 1912, yang mana semboyannya yaitu Hindia for Hindia, yang berarti Indonesia hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang menetap dan bertempat tinggal di Indonesia tanpa terkecuali. Nah, itulah latar belakang berdirinya organisasi Indische-Partij ini. Nah, selanjutnya kita masuk kepada materi, yaitu pelopor berdirinya organisasi Indische-Partij ini. Yang mana keanggotaan dari organisasi Indische-Partij ini sebenarnya terbuka untuk semua golongan tanpa membedakan kasta, seks ataupun kelas tingkatan. Nah, di sini yang menjadi anggota Indische-Partij ini adalah golongan dari Bumiputra dan golongan Indo serta Cina dan juga bangsa Arab, yang mana keanggotaan Indische-Partij ini terbesar pada 30 cabang dengan jumlah anggota seluruhnya yaitu 7.300 orang, dengan pembagiannya itu yaitu yang pertama yaitu dari jumlah golongan Bumiputra sekitar 1.500 orang, dan kebanyakan yaitu terpelajar. Selanjutnya itu cabang Indische-Partij, yaitu di Semarang dengan jumlah 1.300 orang, dan di Surabaya dengan jumlah anggota 850 orang. Sedangkan di Bandung dengan jumlah anggota 700 orang, dan di Batavia berjumlah 654 orang. Nah, jika dibandingkan dengan Budi Utomo dan Serikat Islam, maka keanggotaan Indische-Partij ini adalah keanggotaan yang bisa dibilang lebih kecil dari yang lainnya. Mungkin ini disebabkan karena adanya rasa takut untuk memasuki suatu perkumpulan politik. Karena sebelumnya sudah dimunculkan pasal 111, yaitu Reglement, yang berbunyi bahwa perkumpulan-perkumpulan atau persidangan-persidangan yang membicarakan soal pemerintahan atau politik atau membahayakan keamanan umum dilarang di Hindia Belanda. Nah, mungkin karena munculnya pasal tersebut, itulah yang menyebabkan keanggotaan dari organisasi Indische-Partij ini lebih sedikit, karena mereka takut akan peraturan yang sudah dikeluarkan di Hindia Belanda. Nah, selanjutnya kita masuk kepada tujuan didirikannya organisasi Indische-Partij ini sendiri di Indonesia. Sebagaimana bunyi pasal-pasal dalam anggaran dasar Indische-Partij ini, sebagai tujuan didirikannya Indische-Partij yang pertama yaitu untuk memelihara nasionalisme Hindia dengan meresapkan cita-cita kesatuan kebangsaan semua Inders, dan juga meluaskan pengetahuan umum tentang sejarah budaya Hindia, dan mengasosialisasikan intelek secara bertingkat ke dalam suku dan antar suku yang masih hidup berdampingan pada masa ini, dan juga menghidupkan kesadaran diri serta kepercayaan pada diri sendiri. Nah, tujuan yang kedua yaitu untuk memberantas rasa kesombongan rasial dan juga keistimewaan ras. Nah, sedangkan tujuan yang ketiga yaitu untuk memberantas usaha untuk membangkitkan kebencian agama dan juga sektarisme. Sedangkan tujuan yang keempat yaitu untuk memperkuat adanya tahan rakyat Hindia dengan mengembangkan individu ke aktivitas yang lebih besar secara teknis, dan juga memperkuat kekuatan batin dalam soal kesusilaan. Nah, sedangkan yang kelima yaitu
berusaha untuk mendapatkan persamaan hak bagi semua orang India tanpa ada perbedaan antara ras, suku, dan budaya. Nah, sedangkan yang keenam yaitu untuk memperkuat daya rakyat Hindia sendiri untuk mempertahankan tanah airnya sendiri dari bangsa asing. Nah, sedangkan yang ketujuh yaitu untuk mengadakan unifikasi dan juga perluasan pendalaman serta menghindiakan pengajaran. Yang semua itu adalah hal tersebut yang ditujukan kepada kepentingan ekonomi dari Hindia sendiri. Nah, sedangkan tujuan yang kedelapan yaitu untuk memperbesar pengaruh pro-Hindia di dalam pemerintahan. Sedangkan yang sembilan tujuannya yaitu untuk memperbaiki keadaan ekonomi bangsa Hindia, terutama dengan memperkuat mereka, maka ekonominya memperkuat mereka yang ekonominya melemah. Nah, itulah beberapa tujuan didirikannya organisasi Indice Partish ini. Nah, selanjutnya kita masuk kepada penyebab atau proses kemunduran dari Indice Partish, yang mana sejak semula berdirinya memang Indice Partish ini memang menunjukkan kegradikalannya, sehingga pemerintah kolonial Belanda ini merasa perlu memperhentikannya, sebab organisasi ini tidak dapat berumur panjang karena seperti yang sudah disebutkan tadi, bangsa Belanda merasa takut dan mereka berusaha untuk menghancurkan atau membubarkan dari organisasi ini. Persoalan ini juga menyangkut terhadap nasib tiga serangkai yang juga sangat berhubungan erat dengan tindakan Belanda pada tahun 1913 dalam rangka memperingati bebasnya negara Belanda dari penindasan Prancis pada tahun 1813, yang merupakan suatu ironi bahwa negara yang menjajah merayakan kebebasan negerinya itu di negara yang dijajahnya sendiri. Lebih-lebih untuk perayaan tersebut pemerintah akan memungut biaya dari rakyat Hindia sendiri. Nah, melihat fenomena menarik tersebut membuat Swardi Suryaningrat dan kawan-kawannya akhirnya juga terniat untuk membuat komite yang dinamakan dengan Komite Bumiputra, yang mana ini tujuannya yaitu untuk menentang peringatan tersebut. Dan komite ini kemudian mengeluarkan brosur yang di dalamnya dimuat tulisan-tulisan dari Suryaningrat yang berjudul Al-Xn Nederlander Wasyang, yang isinya yaitu mengenai sindiran yang tajam untuk pemerintahan kolonial Belanda yang ingin merayakan kebebasan di tanah penjajahan mereka sendiri dan memungut biaya dari masyarakat. Dan karena tulisan tersebut, akhirnya Swardi Diningrat ini ditangkap dan juga teman-temannya yang tergabung ke dalam Komite Bumiputra tadi, sehingga mereka semua dilakukan pemeriksaan. Nah, setelah Swardi ini ditangkap, kemudian Cipto Mangunkusumo kemudian juga menuliskan karangan di harian The Express dengan judul Courage of First, yang artinya kekuatan dan ketakutan. Nah, tulisan ini juga sudah jelas merupakan sindiran terhadap kolonial Belanda. Yang selanjutnya juga Douwe Dekker yang merasa senasib dengan kawan-kawannya itu juga ikut untuk memunculkan tulisan yang karangannya berjudul Onze Helden, Cipta Mangunkusumo and R.M. Swardi, yang isinya yaitu mengenai membangga-banggakan kedua temannya. Maka dari itu akibatnya seluruh dari tokoh atau tiga serangkai ini akhirnya diakselerasikan ke Belanda. Nah, mulailah dari saat itu berhembuslah gerakan-gerakan politik yang menusuk kekuasaan kolonial Belanda, dan akhirnya muncullah atau meledaklah Perang Dunia Pertama, yaitu pada tahun 1914 sampai 1918,
yang membuat pemerintah Hindia Belanda ini selalu berhati-hati terhadap gerakan politik di sini. Nah, selanjutnya yaitu kepentingan dari ketiga pemimpin tersebut membawa pengaruh terhadap kegiatan Indische-Partei yang makin lama makin menurun. Pengaruh Serikat Islam telah menarik orang-orang Indonesia sehingga partai Indische-Partei ini menjadi semakin lemah, dan kembalinya Douwe Dekker ke negara Belanda pada tahun 1918 ini juga tidak mempunyai arti bagi partai Indische-Partei ini lagi. Dan pada bulan Juni 1919 partai ini juga berganti menjadi Nasional Indische-Partei. Nah, itulah sejarah mulai mundurnya organisasi Indische-Partei ini sendiri. Baiklah, materi berikutnya ada ISDV atau PKI. Yang pertama ada sejarah lahirnya ISDV atau PKI ini. Awal masuknya ideologi komunis ke Indonesia tidak terlepas dari peranan seorang warga negara Belanda yang bernama Hendrikus Josephus Franciscus Maria Sneflit. Pada awal masuknya ke Indonesia, Sneflit ini bekerja di salah satu koran harian di Surabaya sebagai staf redaksi di harian tersebut. Namun, tidak lama berada di Surabaya, Sneflit memutuskan untuk pindah ke Semarang dan bekerja sebagai sekretaris di salah satu maskapai dagang di kota tersebut. Pada saat itu, kota Semarang ini merupakan pusat organisasi buruh kereta api atau bisa disebut dengan VSTP. Sneflit sadar betul bahwa keterkaitannya dengan VSTP merupakan sebuah peluang besar untuk menumbuh kembangkan ideologi komunisme di Indonesia. Pada bulan Juli 1914, bersama personil-personil yang tergabung dalam VSTP mempelopori berdirinya organisasi politik yang bersifat radikal, yaitu Serikat Sosial Demokrat Indi, yang bisa disingkat dengan ISDV. Kemudian menerbitkan surat kabar, yaitu surat kebebasan, sebagai media propaganda untuk menyebarkan ajaran-ajaran komunis yang bersifat ideologi dari organisasi tersebut. Oleh karena anggota ISDV ini terbatas di kalangan orang-orang Belanda saja, maka organisasi ini belum dapat menjamah dan mempengaruhi organisasi pergerakan nasional seperti Budi Utomo dan Serikat Islam. Gebrakan yang dilakukan Sneflit pun diperkuat dengan diterbitkannya koran Serdadu dan Kelasi dalam lingkungan militer. Isi koran ini selalu diwarnai dengan ide-ide komunis yang mengedepankan ide-ide perjuangan kelas. Kegiatan-kegiatan ini dilakukan Sneflit ternyata tercium oleh pemerintah Hindia Belanda atau Indonesia saat sekarang ini. Kemudian pada bulan Desember 1918, pemerintah Hindia Belanda mengambil tindakan untuk mengusir Sneflit dari Hindia Belanda karena kegiatan yang dilakukannya dianggap mulai mengancam. Pada bulan Desember 1916, rekan dari Sneflit yaitu Brandsteder juga mengalami hal yang sama, yaitu diusir oleh pemerintah Hindia Belanda. Sekalipun Sneflit dan Brandsteder telah meninggalkan Hindia Belanda atau Indonesia, namun usaha yang mereka lakukan selama ini telah menemukan hasil atau mengemukakan hasilnya. ISDV akhirnya berhasil menyebarkan ajaran-ajaran komunis di Semarang dan mempengaruhi pimpinan SI Semarang yang pada saat itu dipimpin oleh Samaun dan Darsono. Setelah mendapatkan dukungan penuh dari SI Semarang, ISDV menjadi semakin kuat dan ajaran komunis semakin dikenal oleh masyarakat. Pada tanggal 23 Mei 1920, tepatnya di gedung SI Semarang, ISDV sepakat mengganti namanya menjadi Perserikatan Komunis di Indi atau singkatan dari PKI. Perubahan nama ini diperuntukkan supaya organisasi ini lebih tegas dalam mengedepankan nama komunisme sebagai ideologi dari organisasi mereka selama ini. Samaun dipilih sebagai ketua dan Darsono sebagai wakilnya. Beberapa tokoh ISDV yang orang Belanda diangkat sebagai pendamping, antara lain Bergasma sebagai sekretaris, Dekker sebagai bendahara, dan Albaras sebagai salah satu anggotanya. Sekalipun Samaun dan Darsono telah menjadi pimpinan PKI, namun mereka tetap menjadi pimpinan SI Semarang. Hal ini disebabkan karena pada saat itu, Sentral Serikat Islam atau CSI masih memperbolehkan anggotanya untuk menjadi anggota di organisasi lain. Yang B ada perkembangan Partai Komunis di Indonesia.
Setelah berdirinya pada tanggal 23 Mei 1920, PKI semakin berkembang pesat. Diperbolehkannya keanggotaan ganda pada tubuh SI dilihat sebagai kesempatan besar bagi PKI untuk menyusup ke organisasi tersebut, yang kemudian bertujuan untuk memecahnya. Hal ini dilakukan karena PKI menyadari bahwa pada saat itu SI merupakan sebuah organisasi pergerakan nasional yang besar dan kuat, sehingga timbul keinginan di antara pimpinan PKI untuk menguasainya. Gebrakan-gebrakan yang dilakukan PKI dalam tubuh SI terang saja membuat pimpinan CSI menjadi marah. CSI atau Sentral Serikat Islam melihat bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh PKI ini telah mengarah kepada sebuah ancaman keutuhan dari dalam tubuh SI sendiri. CSI kemudian menyadari bahwa yang menjadi penyebab pengaruh PKI begitu kuat dalam tubuh SI adalah karena SI memperbolehkan sistem keanggotaan rangkap, sehingga menjadi sangat mudah untuk disusupi oleh orang-orang yang berasal dari organisasi lain. Nah, pada bulan Oktober 1921 dilaksanakanlah Kongres SI yang ke-6 di Surabaya. Pada saat itu terjadi suasana panas mewarnai jalannya kongres karena adanya perdebatan yang terjadi di antara fraksi komunis yang diwakili oleh Darsono dan Tan Malaka dengan pimpinan SI pada saat itu adalah Haji Agus Salim. Pada kongres tersebut kemudian diputuskan bahwa dilarangnya keanggotaan rangkap. Artinya anggota SI tidak lagi boleh menjadi anggota dari organisasi lain. Jadi, bagi anggota yang selama ini merangkap sebagai anggota dari organisasi lain harus memilih antara SI atau organisasi lainnya tersebut. Keputusan ini sontak mendapat perlawanan dari fraksi komunis karena hal tersebut akan sangat merugikan bagi mereka. Sadar bahwa keluar dari SI merupakan sesuatu yang akan sangat merugikan bagi kekuatan PKI, maka Samaun selaku ketua PKI dan SI Semarang pada saat itu menolak keputusan kongres dan justru menghimpun kekuatan di dalam tubuh SI. Samaun kemudian melakukan propaganda. Samaun melakukan propaganda dalam tubuh SI dan mengatakan bahwa apa yang telah diputuskan dalam kongres merupakan sesuatu yang kekeliru, dan oleh sebab itu harus ditinjau kembali keputusannya. Namun, pimpinan SI pada saat itu telah bersikeras pada apa yang telah diputuskan dalam kongres. Dengan keputusan tersebut, maka anggota-anggota SI yang telah diputuskan dalam kongres, anggota-anggota SI yang tidak mau keluar dari PKI dikeluarkan dari tubuh SI. Sekalipun keputusan ini akan mengurangi jumlah anggota, namun pimpinan SI tetap menganggap bahwa keputusan ini merupakan hal yang terbaik yang harus dilakukan. Samaun dan para anggota SI yang juga merupakan PKI tidak tinggal diam dengan keputusan ini. Mereka tetap mau menerima hasil kongres dan tidak keluar dari SI. Mereka kemudian membentuk SI Tanding yang disebut sebagai SI Merah. Sedangkan SI yang menerima hasil kongres tersebut dinamakan sebagai SI Putih. SI Tandingan ini tidak hanya terjadi di tingkat pusat, melainkan juga sampai ke cabang-cabang di daerah. Pada Kongres PKI 2 di Bandung pada Maret 1923, dirumuskan secara jelas bahwa mereka menentang secara terang-terangan SI sebagai kekuatan politik dan mengubah SI Merah menjadi Sarekat Rakyat atau SR sebagai organisasi yang berada di bawah PKI. Pemerintah Hindia Belanda melihat bahwa kekuatan komunis sudah mulai berkembang dan semakin menyebabkan ancaman karena aksi yang dilakukan anggotanya. Kemudian pemerintah Hindia Belanda mengusir tokoh-tokoh komunis seperti Musso, Alimin, Darsono, dan Samaun, dan tokoh-tokoh ini menyebar ke Asia hingga Eropa. Namun tidak lama kemudian, pada akhir tahun 1923, tokoh-tokoh komunis ini kembali ke Indonesia lagi. Ternyata kepergian mereka meninggalkan Indonesia telah mengakibatkan kelemahan dalam kepemimpinan Perserikatan Komunis di Indonesia. Untuk kembali membangkitkan kekuatan komunis tersebut, Samaun dan Darsono mencoba untuk menghimpun kembali kekuatan dengan melakukan kongres pada Juni 1924 di Jakarta. Pada saat itulah nama Partai Komunis Indonesia atau PKI resmi digunakan. Kongres tersebut juga memutuskan untuk memindahkan markas besar PKI dari Semarang ke Batavia atau sekarang ini disebut Jakarta, dan memilih pimpinan baru yaitu Alimin, Musso, Ali Zarman, Sarjono, dan Winanta. Dalam kongres tersebut juga diputuskan untuk membentuk cabang-cabang di Padang, Semarang, dan Surabaya. Komunisme ini ternyata telah berhasil memecah belah SI ke dalam dua bagian.
Bagian pertama adalah mereka yang mempunyai pandangan komunis dalam tubuh SI, dan bagian yang kedua adalah mereka yang menentang ajaran komunis dalam tubuh SI. Sekalipun akibat ulah dari komunis SI mengalami penurunan dalam jumlah anggotanya. Tapi bagi pimpinan SI, hal ini harus dilakukan untuk menyelamatkan SI itu sendiri. Atas peristiwa tersebut, SI dan PKI pun menjadi dua kekuatan politik yang berdiri sendiri dan saling melakukan persaingan dalam mengedepankan mendapatkan simpati atau dukungan dari rakyat. Baiklah, materi selanjutnya yaitu bergabung dengan Kominter. Konvensi PKI digelar di Beskam Syarikat Islam di Semarang, Jawa Tengah pada pertengahan Desember 1920. Ribuan anggota dan simpatisin hadir di sana dan rapat berlangsung tertutup dan ungrup. Karena walaupun partai ini sudah memiliki basis massa yang banyak, tapi keberadaan mereka masih ilegal di mata pemerintah saat itu. Agenda utama konvensi ini adalah memutuskan soal penting tentang bergabung tidaknya PKI dengan Komunis Internasional atau Kominter. Dari kesempatan rapat itu, akhirnya mereka memutuskan untuk berafiliasi dengan Kominter yang berpusat di Moskow Universitet yang dikepalai oleh Joseph Vissarionovich-Stein, sehingga kebijakan partai mau tak mau harus segaris dengan apa yang dirumuskan di Moskow atau Kominter. Dari aksi penyusupan itu, banyak orang-orang yang tidak mengerti apa makna dari sebenarnya PKI kemudian menjadi anggota PKI. Bukan hanya itu saja, komunisme mudah menarik bangsa-bangsa terjajah atau mudah diterima oleh masyarakat karena mereka merasa akan dibebaskan dari belenggu penjajahan. Itulah sebabnya komunisme mendapat sambutan tidak sedikit di Indonesia, karena sebagian besar penduduk Indonesia adalah golongan petani maupun pedagang yang kurang mempunyai pengaruh. Nah, materi terakhir yaitu kemunduran PKI. Karena tidak tindakan PKI yang cukup radikal, akhirnya timbul gerakan anti-komunis dan pemerintahan kolonial Belanda mulai mengambil tindakan tegas. Ketegasan itu diwujudkan dengan penangkapan dan pengasingan terhadap pimpinan komunis dari Indonesia. Diawali dengan Savliviet tahun 1919, Tan Malaka tahun 1922 dibuang dan diusir dari Indonesia. Sedangkan Samuel 1923. Dengan demikian semua pimpinan PKI seperti Darsono, Ali Arkam, Alimin, Musso merasa terancam. Pada Kongres PKI tanggal 11-15 Desember 1924 di Kota Gade, Yogyakarta, dibahas mengenai rancangan gerakan bersama di seluruh Indonesia. Rancangan pemberontakan ini pada awalnya tidak berpengaruh persetujuan Kominter. Aksi-aksi seperti pemogokan mendapat perhatian serius oleh pemerintahan kolonial Belanda. Bahkan rapat-rapat PKI juga dibubarkan. Pada 25 Desember 1925, pimpinan utama PKI, Sudarjono, Bios, Diserjo, Winanta, Musso, dan beberapa lainnya mengadakan pertemuan di Prambanan. Mereka memutuskan untuk membuat rencana pemberontakan yang konkret dan menyerukan semua anggota partai untuk menciptakan suatu struktur partai di bawah tanah. PKI memimpin sebuah pemberontakan yang nantinya akan menentukan nasib bukan hanya PKI tetapi juga pergerakan pada umumnya. Siraisi 1997 halaman 436. Alimin kemudian ke Manila untuk menemui Tan Malaka selaku wakil Kominter untuk wilayah Asia Tenggara dan Australia. Dengan harapan rencana itu akan mendapat dukungannya, ternyata di luar dugaan Tan Malaka menolak keputusan Prambanan dengan alasan: pertama, situasi revolusioner belum ada; kedua, PKI belum mencakup berdisiplin; ketiga, seluruh rakyat belum ada di bawah PKI; keempat, tuntunan atau sumbangan Kongres belum dipikirkan; kelima, imperialisasi internasional bersatu melawan komunisme. Alur gerakan PKI secara langsung dikendalikan oleh Moskow atau dari luar negeri, karena pada waktu itu pusat dari para paham komunis itu sendiri adalah Moskow, Rusia, yang kemudian menyebar ke seluruh dunia termasuk wilayah daratan Asia terutama Cina, Korea Utara dan Indonesia itu sendiri. Dan beberapa buku yang kami baca banyak sekali yang menyebutkan tentang betapa radikalnya tindakan PKI itu, seperti melakukan berbagai macam pemberontakan yang pada akhirnya terjadi pada tahun 1926 yang merupakan tanda kehancuran bagi PKI itu sendiri.
Adapun tujuan berdirinya PKI adalah untuk membentuk sebuah negara yang berpaham komunis. Dalam hal ini, Indonesia menjadi sasaran karena sebagian bahasa penduduk Indonesia adalah kaum buruh atau petani. Sehingga sesuai dengan tujuan PKI, yakni bergabung dengan proletar dunia. Selain itu, mereka juga dalam mencari perhatian dengan masyarakat dengan cara membangun konflik di masyarakat maupun tubuh keanggotaan PKI itu sendiri. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.